warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, kasus perkelahian di Pontianak yang menyebabkan seorang siswi SMP menjadi korban belakangan menghebohkan masyarakat di tanah air. Memang berdasarkan penyelidikan polisi, kasus ini tak seperti yang diviralkan sebelumnya, sehingga menuai banyak reaksi dari seluruh lapisan masyarakat, bahkan Presiden Republik Indonesia. Ironinya, terkadang masih saja terdengar suara-suara sumbang yang bernada memaklumi. Namanya juga anak remaja, namanya juga anak-anak, dan masih banyak ungkapan senada yang terucap. Saat ini, remaja berusia 16 atau 18 tahun mungkin baru duduk di bangku SMA, dan tak sedikit para orang tua yang masih menganggap mereka anak-anak. Tapi keputusan dan kematangan berpikir mereka seperti orang dewasa. Dan ironisnya, di masa sekarang ini bukan kedewasaan dalam tanggung jawab dan kematangan berpikir yang dialami sebagian besar remaja kita. Maka sangat miris saat kita mendengar berita kriminalitas, kejahatan susila yang dilakukan anak-anak remaja. Namun begitu, secara fisik mereka tumbuh lebih cepat dibanding anak-anak beberapa dekade sebelumnya. Kenyataan ini diamini oleh banyak pihak. Anak-anak sekarang lebih cepat dewasa secara fisik, tapi tidak dibarengi pertumbuhan mental dan psikis. Akibatnya, fisik mereka tumbuh lebih cepat, akil balik lebih cepat, mengalami pubertas lebih cepat, tapi tidak dengan kemandirian dan tanggung jawab. Ketidakseimbangan pertumbuhan antara fisik dan mental menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi masyarakat. Meski fisik mereka dewasa, tapi mental mereka tetap kekanak-kanakan. Tentu Anda pernah mendengar dalam kajian sirah Nabawi nama Arkam bin Abil Arkam yang rumahnya dijadikan Nabi SAW sebagai tempat belajar dan dakwah saat bersembunyi dari kaum Quraisy. Ternyata pemilik nama yang begitu populer di dalam sejarah Islam ini adalah seorang remaja yang baru berusia 16 tahun. Dan tahukah Anda, jika 5 dari 10 orang yang memeluk Islam awal dan dijamin masuk surga, mereka memutuskan untuk memeluk Islam pada usia kurang dari 18 tahun. Dari sini kita tahu, dalam Islam kita tidak temukan yang namanya masa puber atau peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Tidak kita temukan masa-masa yang orang tua atau masyarakat harus memaklumi kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja mereka. Di dalam Islam, kedewasaan itu ditandai dengan balik, yaitu saat seorang anak mulai bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Amal baik dan buruknya mulai dicatat oleh para malaikat untuk nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Artinya, ia mulai bertanggung jawab terhadap tindak tanduknya, perangainya, dan kelakuannya. Tanggung jawab ini juga berlaku terhadap sesama manusia dan juga di hadapan hukum. Balik ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu pada anak, seperti mimpi basah bagi anak laki-laki, tumbuhnya rambut kemaluan, atau menstruasi bagi anak perempuan. Jika tanda-tanda ini belum juga ada, maka batasan balik adalah usia 15 tahun. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ia menuturkan, Rasulullah SAW menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud yang ketika itu usiaku 14 tahun. Namun beliau tidak membolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandak yang ketika itu usiaku telah mencapai 15 tahun. Beliau pun membolehkanku. Nafi, perawi hadis ini berkata, aku menghadap Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu beliau menjabat sebagai khalifah. Lalu aku menceritakan hadis ini. Lalu beliau, Umar bin Abdul Aziz, berkata, sesungguhnya ini adalah batas antara orang yang masih kecil dan sudah dewasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, hadis ini menjadi dasar bahwa batasan balik adalah umur 15 tahun. Inilah yang ditetapkan dalam mazhab Syafi'i. Dengan sempurnanya umur 15 tahun, seorang anak sudah dihukumi mukhalaf atau dibebani syariat. Meskipun belum pernah mimpi basah, maka hukum-hukum menyangkut kewajiban ibadah dan lainnya mulai diberlakukan baginya. Maka balik dalam Islam tidak hanya bermakna pertumbuhan fisik atau perkembangan psikis menuju kedewasaan semata, tapi juga terkait dengan dampak yang ditimbulkannya. Ketika tanda-tanda balik telah nampak pada diri remaja, maka dengan sendirinya konsekuensi hukum syariat sudah menjadi tanggung jawab pribadinya. Sama halnya dengan ibadah dan puasa pada seseorang. Ketika masih anak-anak, memang ibadah mereka masih dianggap sebagai latihan dan pembiasaan. Maka ketika balik tiba,
hukum ibadah-ibadah tersebut menjadi tanggung jawab pribadi remaja itu. Artinya, tanggung jawab remaja yang berumur 15 tahun yang sudah balik sama saja dengan tanggung jawab orang dewasa umur 45 tahun. Rasulullah SAW bersabda, dia angkat pena tidak dikenakan kewajiban pada 3 orang, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, mimpi basah, dan orang gila hingga berakal. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Usia balik juga menandakan seseorang telah dipandang siap melakukan transaksi finansial seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama. Bahkan balik juga menandakan seseorang siap untuk menikah dan bertanggung jawab terhadap pernikahannya. Artinya ia juga siap memberi nafkah, mendidik anak-anak, dan kewajiban rumah tangga lainnya. Maka yang menjadi tugas orang tua adalah mempersiapkan anaknya menjadi dewasa, matang, dan bertanggung jawab ketika mencapai usia balik. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mendidik anak-anak dengan ibadah sejak dini, meskipun mereka masih jauh dari usia balik. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan sholat, serta pisahkanlah mereka di tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ini pula yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengenalkan ibadah sejak usia dini kepada anak-anaknya. Sehingga ketika mencapai usia balik, mereka telah terbiasa dengan ibadah yang butuh kesabaran, kedisiplinan, dan kontrol diri. Inilah kisah yang diceritakan oleh Rubaiyah binti Muawis, salah satu sahabiat, tentang bagaimana cara mereka membiasakan anak-anak berpuasa. Kami berpuasa setelah itu, dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami membuatkan pada mereka mainan dari bulu. Jika saat puasa mereka ingin makan, maka kami berikan pada mereka mainan tersebut. Akhirnya mereka terus terhibur sehingga mereka menjalankan puasa hingga waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran sendiri juga menuntun kita melalui kisah Luqman, seorang ayah dan laki-laki soleh yang memberi beberapa pesan kepada anaknya. Mulai dari tauhid, akhlak, ibadah, amar ma'ruf nahi mungkar, hingga interaksi dengan orang lain. Jadi, dalam Islam, tanggung jawab kemandirian justru dikenalkan dan diajarkan sejak dini bersamaan dengan dikenalkannya ibadah dan akidah. Sehingga ketika masa balik tiba, mereka telah siap menjadi manusia dewasa seutuhnya. Para ahli pendidikan Islam juga mengungkapkan bahwa krisis masa puber sebetulnya bukanlah krisis yang harus ada dalam fase perkembangan. Tapi justru situasi, kondisi, dan stimulus dari lingkungan yang berperan besar menciptakan masa krisis tersebut. Di masa Rasulullah SAW, kita juga tidak temukan cerita-cerita tentang kenakalan-kenakalan remaja yang kemudian ditoleransi atas nama pemakluman masa puber. Itulah mengapa Rasulullah SAW juga tidak pernah secara khusus menyebut fase ini. Jikapun dicari padanannya, beliau menggunakan istilah syabab. Kata yang mempunyai agar makna, kekuatan, baru, indah, tumbuh, dan awal segala sesuatu. Sebuah kata yang menyiratkan semangat dan optimisme. Hasilnya memang luar biasa. Lihatlah saat Nabi pertama-tama dakwah di Mekah, yang pertama menyambut seruan ini justru anak-anak remaja. Bahkan Ali bin Abi Thalib yang juga sepupu Rasulullah baru berumur 9 atau 10 tahun saat memeluk Islam. Ketika memutuskan masuk Islam, Ali bin Abi Thalib baru berusia 10 tahun. Talhah bin Ubaidillah baru 14 tahun. Zubair bin Awam baru 16 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas berusia 17 tahun. Dan Said bin Zaid baru berusia 15 tahun. Pendidikan dan arahan yang tepat dan benar membuat anak-anak muda ini kelak menjadi tokoh-tokoh besar yang mengukir tinta emas penyebaran Islam ke seluruh dunia. Wallahu a'lam. Pemirsa, selain mewaspadai mitos-mitos yang banyak bertebaran di sekitar kita, sesaat lagi Hasanah juga akan menyorot soal kebiasaan sebagian masyarakat mencicipi makanan sebelum transaksi jual beli.
Pemirsa Hasanah, sadar atau tidak, mitos sudah sangat kental hidup di lingkungan kita. Bahkan sejak kecil anak-anak sudah dijejali dengan beragam mitos dan pamali. Ketika ingin melarang mereka duduk di atas bantal misalnya, mitos bisul itu yang jadi alasan. Atau ketika kita kesal melihat si kecil memain-mainkan beras, terlontar larangan, jangan memainkan beras, nanti tanganmu keriting. Agar anak gadis menyapu rumah dengan bersih, maka akan ditakut-takuti dengan jodoh brewok. Indonesia dengan berbagai ragam budaya dan sukunya menjadi lahan subur tumbuhnya mitos-mitos itu. Sehingga banyak sekali mitos yang bertebaran di sekeliling kita, mulai dari urusan rezeki, jodoh, pernikahan, hingga yang berhubungan dengan kehamilan dan pendidikan anak. Mitos tentang burung pipit contohnya, keberadaan burung pipit yang terus-menerus berkicau di dekat rumah dipercaya sebagai pertanda datangnya tamu. Dan apabila si burung bertengger di depan atau sisi kanan, tandanya si tamu akan membawa berita baik dan kebaikan. Namun apabila si burung bertengger di belakang atau sisi kiri rumah, tandanya si tamu akan membawa kabar buruk atau malapetaka. Hampir sama seperti burung pipit, kupu-kupu juga identik dengan tamu. Apabila kupu-kupu masuk ke dalam rumah dan berputar-putar bahkan hinggap, tandanya rumah tersebut akan kedatangan tamu. Bahkan bila si kupu-kupu hinggap di badan salah satu anggota keluarga, maka yang datang adalah orang dekat. Hewan lain yang banyak dikaitkan dengan mitos adalah burung gagak. Burung berwarna hitam ini kerap kali dikaitkan dengan kematian. Apabila ia terbang berputar-putar di atas rumah seseorang, konon akan ada penghuni rumah tersebut yang meninggal. Di samping binatang, mitos juga banyak berkaitan dengan kelahiran dan kematian. Seperti jika membuka payung di dalam rumah, maka nanti akan ada saudara yang meninggal. Atau juga nasi yang sering basi, maka juga biasanya dikaitkan dengan pertanda akan ada yang meninggal. Barangkali beberapa mitos atau pamali yang banyak beredar memang diniatkan baik oleh pelakunya. Tapi banyak juga mitos atau pamali justru menimbulkan hal yang tidak baik. Seperti anak memiliki pusaran rambut dua identik dengan anak nakal. Anak yang telah dipersepsikan nakal akan secara tidak sadar karena terus-menerus berpikir akan hal itu. Maka seluruh gerak dan tingkah lakunya mengarah ke sana. Dan akhirnya hal itu menjadi kenyataan. Atau yang terjadi sebaliknya, ia tidak mampu melawan label itu. Kemudian merasa minder, rendah diri, menjadi anak cengeng karena selalu merasa dituduh, dipojokkan, dan kurang berguna. Padahal pusaran rambut merupakan titik tengah persebaran dan pertumbuhan rambut. Seberapapun jumlah pusaran, tidak ada hubungannya dengan otak atau sarafnya. Seseorang nakal atau tidak ditentukan oleh pola asuh atau didikan dan lingkungannya. Akibat buruk lainnya, yaitu menanamkan bibit kebohongan terhadap anak-anak. Dengan mengaitkan mitos dengan kejadian tertentu yang tidak ada hubungannya, secara tidak langsung orang tua menanamkan bibit kebohongan terhadap anak. Padahal, sifat jujur merupakan akhlak utama yang harus diajarkan, bukan malah sebaliknya. Kebohongan yang dianggap biasa akan menggiring pada dosa. Kebohongan merupakan induk dari berbagai maksiat. Korupsi yang menjadi masalah besar bangsa kita bermula dari ketidakjujuran. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya kebenaran itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan sesungguhnya orang yang membiasakan dirinya benar akan dicatat oleh Allah sebagai sidik, orang yang selalu benar. Sedang kedustaan itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang yang membiasakan berdusta itu akan dicatat oleh Allah sebagai kazab, pendusta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jangankan membohongi anak dengan mitos, sekedar memotivasi atau mengiming-imingi dengan sesuatu yang tidak diwujudkan terhitung sebagai sebuah kebohongan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi, Abdullah bin Amir menceritakan, suatu ketika ibuku memanggilku dan sedangkan Rasulullah berada di rumah kami. Ibuku berkata, "Kemarilah, nanti aku beri sesuatu." Rasulullah bertanya pada ibuku, "Apakah engkau benar-benar ingin memberinya?" Ibuku menjawab, "Saya akan memberinya kurma." Rasulullah berkata, "Seandainya engkau tak berniat memberinya apapun, maka engkau adalah pembohong." Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, sebagian orang ada yang memiliki kebiasaan mencicipi barang dagangan orang lain sebelum dibelinya. Misalnya, mencicipi buah yang akan dibeli apakah manis atau asam, atau makanan lainnya untuk diketahui secara pasti rasanya.
Padahal makanan yang dicicipinya tersebut belum dibeli dan juga belum dibayar. Lantas apakah makanan yang telah dicicipinya tersebut termasuk haram? Menurut sebagian ulama, mencicipi barang dagangan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan juga tanpa seizin dan ridhonya tentu merupakan sesuatu yang dilarang. Meskipun yang diambilnya hanya sedikit. Sebab perilaku ini termasuk kategori mengambil barang milik orang lain dengan cara yang batil atau tidak dibenarkan. Secara tegas perilaku ini dilarang dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Namun demikian, menurut sebagian ulama yang lain, mencicipi jenis barang dagangan tertentu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dalam mencicipinya, seperti rambutan, jeruk, kelengkeng, jambu, anggur, duku, dan yang semisalnya, maka hukum mencicipinya untuk mengetahui kualitasnya adalah halal. Sebab ini merupakan fakta yang telah berlangsung di tengah masyarakat dan jarang sekali mendapatkan penolakan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum fikih yang menyatakan bahwa al-adamu haqqomah, artinya kebiasaan suatu masyarakat adalah hukum yang berlaku, terutama jika kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kaidah hukum fikih ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Maka apa saja yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka itu baik di sisi Allah. Dan apa yang dipandang mereka jelek, maka itu jelek di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad nomor 3600 dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Bahkan menurut mereka, dalam tradisi mencicipi makanan yang biasa dicicipi, seorang calon pembeli tidak perlu meminta izin kepada penjualnya. Baik setelah itu dia jadi membeli atau batal membeli. Intinya, calon pembeli tidak berdosa dengan mencicipi makanan tersebut meskipun tidak jadi membeli, selama diketahui oleh pembeli dan dilakukan tanpa ada pengingkaran dari penjualnya. Alasan lain yang menguatkan bahwa apa yang dicicipi oleh calon pembeli tidak dianggap berdosa jika dilakukan di hadapan penjualnya meskipun tidak jadi membeli adalah karena makanan yang dicicipinya masih dalam batas kewajaran sehingga bisa dimaafkan. Selain itu, menurut mereka, diperbolehkannya mencicipi barang dagangan yang lumrah dicicipinya didasarkan kepada dalil kias orang yang masuk ke rumah lain, kemudian membuka pintu pagar rumahnya sebelum meminta izin terlebih dahulu. Kita terkadang juga duduk di kursinya tanpa dipersilahkan terlebih dahulu. Kita juga terkadang melihat jam tangan orang lain tanpa izin terlebih dahulu dan yang lainnya. Namun demikian, para ulama berpendapat seperti ini, mereka membatasi diperbolehkannya mencicipi makanan sebelum dibeli hanya berlaku pada makanan yang biasa dicicipi saja. Itu sebabnya, jika seseorang meminta mencicipi sesuatu yang tidak lumrah untuk dicicipi, seperti mencicipi bakso, mie ayam, lauk pauk di rumah makan, ayam bakar, roti yang telah dibungkus plastik, dan semacamnya, maka jadi membeli atau tidak jadi membeli, mencicipi jenis makanan ini, semua sebelum dibayar, hukum asalnya adalah haram. Karena dia telah memakan apa yang bukan miliknya dan memang tidak ada haknya baginya untuk mencicipinya. Sebagaimana hal ini berlaku bagi semua pembeli tanpa ada pengecualian. Sebab tidak ada kebiasaan seperti ini di masyarakat yang menjadi hukum dalam berperilaku yang baik dan yang buruk. Larangan ini akan menjadi semakin jelas misalnya ketika beberapa calon pembeli yang mencoba-coba usil untuk mencicipi makanan. Lalu diberi tulisan tidak boleh dicoba atau membuka berarti membeli. Maka mencicipi makanan yang telah dilarang oleh pemiliknya ini tentu hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.
Pemirsa sana, tahukah Anda bahwa kuda dengan sekali mencium bau Anda, hewan ini akan dapat mengenali Anda? Dan tahukah Anda bahwa cara terbaik agar tidak terjatuh dari kuda adalah dengan cara memeluk kuda tersebut? Ya, teknik-teknik itulah yang diajarkan di Muslimah Academy Horse Riding and Archery di Bandung ini. Di sini, Muslimah diajarkan tidak hanya tentang menunggangi kuda, tapi juga bagaimana menyatu dengan kuda, berkuda sesuai yang diajarkan oleh sunnah. Muslimah diperkenalkan dengan kuda satu persatu, diawali dengan memperkenalkan cara memberi makan kuda yang benar. Ketika berkuda, penunggang wajib untuk mengenal dan mampu mengendalikan kudanya. Oleh karena itu, Muslimah diwajibkan untuk minimal mengelus kuda dan memeluk agar kuda mengetahui bau calon pengendaranya. Dengan perkenalan seperti ini, diharapkan Muslimah bisa menjadi tenang dan mampu menjadikan pemimpin bagi kudanya. Baik, berkuda itu kita melatih kepemimpinan ya Mas. Contohnya, ketika kita di atas kuda, kuda itu akan mengenali kita ketika kita tegang Mas. Kalau kita tegang atau kita takut, kuda otomatis nggak jalan. Gitu. Bahkan dia ada sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal telinga yang menunjukkan bahwa dia tidak nyaman. Lalu ketika dia mengeyel, kan ada tuh kuda yang emang berbagai macam yang emang nggak nurut. Nah kita harus mengajari tegas, misalkan dipukul atau dia menggigit kita nggak boleh gini. Nah itu tuh emang, tapi nggak boleh ini Mas, nggak boleh kasar. Jadi emang harus lembut. Menurut catatan sejarah dunia, kegiatan pacuan alias balap kuda sudah dipraktekkan di kalangan masyarakat Yunani kuno, Babel, Syria, dan Mesir. Seiring dengan berjalannya waktu, berkuda lantas mendapatkan tempat tersendiri di hati golongan bangsawan dan ningrat di abad modern. Pada masa Nabi SAW, berkuda termasuk jenis olahraga bergengsi. Bahkan penunggang kuda yang memenangkan kontestan tahunan mendapat posisi dan kehormatan tersendiri di masyarakat Arab. Kuda dan berkuda bahkan banyak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Saat berkuda, ada teknik unik yang harus dilakukan. Betis dan lutut menjadi kunci dalam pegangan. Hal ini saja sudah akan sangat menguras tenaga, apalagi jika harus menunggangi dan mengendalikan kuda yang tengah berlari. Selain itu, ada banyak benefit lain berkuda dalam kesehatan. Menurut penelitian, berkuda juga memperlancar peredaran darah, membantu mengatasi wasir, memperkuat otot, mengatasi kram otot, memperkuat tulang sendi, dan lainnya. Juga ada banyak koordinasi yang melibatkan fisik dan pikiran sehingga ritme berjalan atau berlarinya kuda tetap terjaga. Tidak sedikit para pemula yang gagal pada beberapa percobaan pertama menunggangi kuda. Namun dengan latihan yang intensif, sehingga terasah hati dan fisiknya, berkuda akan menjadi kegiatan berolahraga yang semakin menyenangkan. Ingin berkenalan sama kuda, ingin tahu caranya, dan itu kan sunah rasul. Deg-degan sih. Rasulullah SAW bersabda, lemparkanlah panah dan tunggangilah kuda. Hadis riwayat Muslim. Memanah dan berkuda merupakan dua jenis olahraga yang dianjurkan Nabi SAW kepada umatnya. Inilah yang memotivasi sebagian kaum muslimin untuk menghidupkan kembali olahraga yang disunahkan Rasulullah SAW. Ini faktor cukup yang membanggakan. Selain berkuda, di sini Muslimah juga biasa belajar memanah, mulai dari pengenalan busur dan teknik mendalam mengenai memanah. Memanah selain dapat melatih emosi dan meletakkan target pada sasaran, juga sangat menitik beratkan pada keseimbangan tubuh. Oleh karena itu, individu yang tidak tenang, ceroboh, pemarah, kurang sabar, atau kurang sehat tentu akan sulit menjadi pemanah yang baik. Secara tidak langsung, olahraga ini melatih manusia untuk tenang dan menstabilkan emosi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Ketahuilah bahwasannya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwasannya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwasannya kekuatan itu adalah memanah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah.
Pada masa Nabi Muhammad SAW, panah mendapatkan perhatian yang sangat penting. Bahkan secara fisik, bukti dari perhatian itu masih bisa kita lihat hingga saat ini. Pertama, ada busur panah yang diyakini sebagai peninggalan Rasul tersimpan di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Kedua, ada busur panah yang diyakini milik Sa'ad bin Abi Waqqas yang disimpan secara turun-temurun oleh keluarga Abul Jud al-Ansari yang terletak di Gang Hobes di sebelah tenggara Masjid Nabawi, Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat mulia, pemanah handal yang selalu dipuji Rasulullah SAW. Perhatian besar terhadap panah selanjutnya diungkap oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang bermacam-macam. Di antaranya, pertama, menyelenggarakan lomba memanah dan menganjurkannya. Rasul SAW sendiri pernah ikut ambil bagian dalam perlombaan itu. Imam Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati beberapa orang dari Bani Aslam yang sedang berlomba memanah di pasar. Maka beliau bersabda, "Panahlah wahai anak cucu Ismail, karena moyangmu dulu adalah seorang pemanah dan aku akan bergabung dengan regu Bani Fulan." Selanjutnya beliau bersabda, "Mengapa kalian tidak memanah?" Mereka menjawab, "Bagaimana kami memanah sedangkan Anda bersama mereka?" Beliau lalu bersabda, "Panahlah, aku bersama kalian semua." Kedua, Rasul SAW memberikan tawaran menggiurkan pada pembuat panah, pemanah dan pelayan yang membawakan anak panah dengan pahala besar jika diniatkan ikhlas karena Allah. Ketiga, Rasul menyatakan bahwa memanah adalah salah satu permainan yang disunahkan. Abu Daud meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah akan memasukkan 3 orang ke surga karena satu panah. Pembuatnya yang ketika membuat berharap kebaikan dari Allah, pemanahnya dan yang membawakan anak panah. Panahlah dan tunggangilah kuda. Tetapi memanah lebih aku sukai daripada menunggang kuda. Tidak ada permainan yang disunahkan kecuali 3, yaitu perbuatan seorang laki-laki yang melatih kudanya, bercengkrama dengan keluarganya, dan menembakkan anak panahnya. Barang siapa meninggalkan kebiasaan memanah setelah mengetahuinya, maka itu adalah karunia yang ditinggalkan atau diingkarinya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain, "Maka dia telah membangkang kepadaku." Al-Bazar juga meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hendaknya kalian latihan memanah karena itu permainan yang paling bagus bagi kalian." Keempat, ada bentuk hadis yang menyatakan bahwa busur panah memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Imam Bukhari meriwayatkan Rasul SAW bersabda, "Sungguh busur panah di surga." Dalam riwayat Anas, Rasul bersabda, "Panah salah seorang dari kalian lebih baik daripada segala yang ada di bawah matahari terbit dan terbenam." Bentuk anjuran hadis kelima dengan menjelaskan bahwa memanah adalah kekuatan yang harus dipersiapkan oleh kaum muslim. At-Tibi berkata, pengulangan kalimat ini sebanyak 3 kali menunjukkan bahwa memanah perlu latihan yang berulang-ulang dalam waktu yang lama, tidak seperti penggunaan senjata lain. Olahraga memanah ini memang bukan dominasi kaum laki-laki saja. Muslimah sebagai bagian dari umat juga tentu diperbolehkan untuk berolahraga. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ketika muslimah mulai berolahraga. Salah satunya tidak bercampur laki-laki dan wanita, tidak melupakan tugas utamanya untuk keluarga. Olahraga bagi muslimah tentu berbeda dengan laki-laki. Bahkan, sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu syarat utama olahraga bagi wanita, yaitu tidak boleh dipertontonkan dan bisa menutup semua celah bagi laki-laki untuk melihatnya. Saat berkuda memanah kita sebetulnya disarankan untuk syar'i, karena memang kalau memanah itu biasanya itu terkibas mas, kerudung terkibas, bahkan khawatirnya kan tidak menutup dada. Jadi kita memang disarankan untuk syar'i juga, bahkan pelatihnya itu sebetulnya harusnya awat kita, karena memanah itu kita kalau misalkan salah tangannya itu bisa dipegang, kalau misalkan ikhwan yang melatihnya khawatir terpegang. Wanita memang sangatlah istimewa di dalam Islam. Oleh karena itu, menjaga semua dari aspek dari wanita itu menjadi sangatlah penting. Rasulullah bersabda, "Wanita itu aurat, maka bila ia keluar rumah,
setan terus memandanginya untuk menghias-hiasinya dalam pandangan lelaki sehingga terjadilah fitnah. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam. Astagfirullah, alhamdulillah, kau masih beri hambamu kesempatan. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.